Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sesuai dengan jadwal ya, bahwa hari ini kita eh, akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Lanjutan dari yang kemarin kita bahas tentang pengkajian keperawatan. Nah, gitu dia. Dari beberapa simpulkan bahwa diagnosa keperawatan merupakan masalah kesehatan yang sifatnya bisa aktual, potensial, maupun kesetaraan yang ditegakkan oleh perawat yang mempunyai pendidikan dan pengalaman dan mempunyai izin untuk menegakkan diagnosa tersebut dan sampai melanjutkan untuk memberikan intervensi keperawatan. Dan itu menjadi tanggung gugatnya perawat. Nah, ini beberapa dari definisi beberapa ahli ya, teman-teman ya. Kemudian pengertian ahli yang lain tidak hanya fokus ke individu, bahwa penilaian klinis atau masalah keperawatan tadi juga ke keluarga dan juga ke komunitas ya. Nah, pengertian dari yang lain juga mengatakan bahwa ini namanya diagnosa keperawatan fokusnya ke respon manusia terhadap sakitnya ya. Jadi ke status kesehatan berdasarkan responnya. Ketika dia mengidap nyeri ya berarti responnya terhadap nyeri tadi akan mempengaruhi ke pola yang lain. Nah, itu menjadi perhatiannya perawat gitu ya. Kemudian perawat bertanggung jawab, punya akuntabilitas untuk dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi ya. Jadi sebagai dasar seleksi untuk menjadi intervensi keperawatan. Ini menjadi tanggung jawab dan tanggung gugatnya perawat. Nah, apa itu pentingnya dari diagnosa keperawatan? Pentingnya diagnosa keperawatan adalah memfasilitasi kebutuhan perawat ya. Kemudian menjadi otonominya atau menjadi haknya, tanggung jawabnya perawat untuk bisa menegakkan diagnosa, tidak hanya menjadi pembantu dokter melaksanakan perintah dokter saja, tapi punya kewenangan, perawat punya kewenangan otonomi untuk menjadikan masalah keperawatan ini dapat diatasi secara independen, secara mandiri oleh perawat. Dan lewat komunikasi kita dengan tim kesehatan yang lain, terutama dalam medis ya. Jadi nanti dalam rangka medis itu juga ada yang namanya alat komunikasi, ada follow up-nya dokter, ada follow up-nya perawat. Kemudian sebagai parameter pengkajian. Jadi kita selalu mengevaluasi, memantau keberhasilan dari diagnosa dan intervensi keperawatan. Bisa jadi nanti di hari pertama dan kedua diagnosa keperawatan itu muncul, tapi di hari berikutnya sudah tidak teratasi. Jadi akan muncul dengan diagnosa yang baru, gitu ya, sifatnya yang dinamis, gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya antara diagnosa medis dengan diagnosa perawat? Kalau diagnosa medis menggambarkan proses penyakit, misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri dada gitu ya. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan dan anamnesa, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian ditemukan ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Ya, pasien ini mengalami akut miokard infark gitu ya. Nah, kemudian dokter fokus dengan proses penyakitnya, fokus dengan proses patologinya, ya. Kemudian juga penata laksananya disesuaikan dengan penyakitnya gitu. Dan digambarkan dalam kata-kata singkat. Nah, AMI atau akut miokard infark berbeda dengan diagnosa keperawatan dada nyeri dada yang muncul diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen injury biologis begitu. Yang sifatnya statis dari awal pasien masuk sampai dengan keluar ya diagnosanya sama gitu ya, diagnosa medisnya sama kecuali memang ada komplikasinya dari diagnosa tersebut. Kemudian diagnosa perawat menggambarkan respon pasien terhadap sakitnya. Jadi ketika dia mengalami nyeri dada tadi, itu kita lihat ya dia mengganggu pola apa? Aktivitasnya jelas akan terganggu. Pola kemudian istirahatnya terganggu juga ya. Aktivitas selain itu juga kita lihat nutrisinya bagaimana, apakah akan mengganggu ketika nyeri dada itu muncul. Kemudian oksigenasi bagaimana, apakah dia juga mengalami yang namanya sesak nafas ya. Kemudian beradaptasi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Bisa jadi nanti kita kaji dengan kondisi di keluarganya tadi. Dengan adanya penyakit ini, bagaimana keluarga dalam merawat pasiennya. Ya, kemudian bagaimana dia ke masyarakatnya. Misalnya terkait dengan penyakit menular misalnya ya. Misalnya ada penyakit menular yang dialami oleh individu, kita harus kaji juga di keluarga. Jangan-jangan ini juga penyakit menular muncul pada individu ini juga karena terpapar dari keluarga atau terpapar di masyarakat.
kemudian mengarahkan pada tindakan keperawatan. Ya, jadi tindakan keperawatan dengan tindakan medis berbeda. Dan sifatnya yang dinamis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jadi pasien masuk dengan kondisi nyeri akut, tapi sudah belum sampai dia pulang, ya diagnosanya sudah nggak muncul lagi. Seperti itu. Untuk diagnosa keperawatan ada dua yang kita pakai, ada NANDA Internasional dan SDKI. Apa itu NANDA? Nah, ini saya jelaskan dulu tentang sejarahnya. NANDA atau kepanjangan dari North American Nursing Association merupakan organisasi profesi perawat yang awalnya berdiri tahun 82 ini. Dia isinya anggotanya merupakan perawat di bagian North Amerika sana, yang dia konsisten untuk melakukan pengembangan penelitian aplikasi yang terkait dengan diagnosa keperawatan sampai dengan sekarang ini, ya, yang masih konsisten untuk mengembangkan tentang diagnosa keperawatan. Makanya beberapa referensi buku NANDA itu selalu ada edisi yang terbaru terus gitu. Nah, sejak tahun 2002 berubah menjadi NANDA Internasional. Ya kenapa? Karena isinya anggotanya tidak lagi orang-orang North Amerika, tetapi sudah satu dunia begitu ya, dari berbagai negara ya. Nah, nama NANDA akan tetap dipertahankan karena sudah terlanjur populer begitu, sama halnya dengan merek Nike gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah jadi brand, bahwa NANDA ini sudah jadi brand, sudah terlanjur dikenal dan tidak perlu diganti namanya. Nah, waktu itu kenapa NANDA Internasional dipakai? Ya, karena yang pertama sudah menerbitkan standar bahasa yang baku untuk penggunaan label diagnosa keperawatan. Dibandingkan diagnosa keperawatan yang lain, dia tidak memberikan label pada diagnosa perawatan tadi. Yang pertama, literaturnya sudah internasional, ya. Kemudian ada beberapa hasil penelitian, terutama di ahli Swiss, Muller, mengatakan bahwa diagnosa NANDA direkomendasikan untuk praktek keperawatan baik yang manual maupun elektronik, ya. Jadi sekarang sudah banyak yang menggunakan computerized, masukkan menggunakan NANDA seperti itu, dan terus selalu dikembangkan. Makanya tadi ada kemarin ada yang bertanya, Bu, saya punyanya NANDA yang lama, bagaimana Bu, bisa digunakan atau tidak? Ya, kalau menurut saya namanya ini NANDA selalu dikembangkan, ada beberapa diagnosa yang sudah nggak dipakai, ada beberapa diagnosa yang baru gitu ya, yang sebelumnya di diagnosa lama tidak ada. Nah, sebaiknya memang harus mengikuti ya yang baru, ya harus beli lagi, diperbaharui lagi, nggak apa-apa. Saya juga seperti itu, mengikuti perkembangan yang baru ya, supaya nanti ketika menegakkan diagnosa nggak salah. Karena diagnosa itu nggak relevan lagi ya di tahun sekarang seperti itu. Nah, kemudian dari diagnosa keperawatan, nah kenapa kok tadi yang salah satu menggunakan NANDA, tadi bahasanya baku. Kok harus pakai diagnosa keperawatan ya? Yang pertama harus bahasanya baku. Jangan sampai nanti perawat di Jawa dengan perawat di Kalimantan dengan perawat di Papua bahasanya sudah beda, nggak standar, nggak baku, berbeda-beda kalimatnya. Ya, kemudian tertentu ya, artinya mempunyai batasan karakteristik. Di NANDA itu ada batasan karakteristik. Ketika menegakkan diagnosa nyeri, harus ada batasan karakteristik apa sih yang harus ada di situ. Ya, tiap diagnosa juga mempunyai batasan karakteristik masing-masing. Jadi punya pencirian khusus masing-masing. Kemudian tidak berdasarkan feeling, kayaknya gitu. Oh bukan, kayaknya ini diagnosa yang muncul. Nah, lagi berasumsi seperti itu, tapi harus merujuk ke buku, merujuk ke referensi. Benar nggak diagnosa ini saya tegakkan? Ya, kalimatnya tidak dibuat sendiri. Nah, ini tahun sebelum muncul beberapa diagnosa ya, sebelum muncul NANDA di Indonesia gitu ya. Diagnosa keperawatan zaman dulu misalnya untuk nyeri aja mengatakan banyak banget ya, ada sampai 12 diagnosa keperawatan untuk nyeri, misalnya gangguan rasa nyaman dalam kurung nyeri, gangguan rasa nyaman (2) nyeri, ada nyeri sendiri. Nah, itu sampai dijabarkan ada 12 diagnosa ya, sehingga ada yang bikin kalimat-kalimat sendiri gitu kan. Jadi antara perawat satu dengan perawat lain berbeda-beda. Ya, kemudian diagnosa keperawatan ini sebagai identitas bahwa tadi ya, ini adalah diagnosa yang ditegakkan oleh perawat dan diatasi oleh perawat. Nah, gitu. Jadi mengidentifikasi bahwa ini yang kewajiban kewenangan perawat untuk menegakkan diagnosa dan mengatasinya.
Nah, kemudian setelah ada nanda yang awalnya dari bahasa asing, bahasa ya karena internasional ya, kemudian ditransliterkan ke bahasa Indonesia, ya. Dan ketika ditransliterkan ke bahasa Indonesia banyak yang nggak memahami, ya bukan memahami bahasanya saja, tetapi memahami untuk diaplikasikan di rumah sakit karena ada beberapa yang mungkin tidak relevan dengan kondisi di Indonesia, ya. Misalnya ada bahasa-bahasa yang nggak lazim digunakan untuk di Indonesia. Sehingga waktu itu PPNI mempunyai rumusan sendiri bahwa bagaimana kalau kita membuat standar diagnosa keperawatan yang bisa berlaku untuk di Indonesia, yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, ya. Dan sebagai tolak ukur untuk sebagai pedoman dalam menegakkan asuhan keperawatan terutama di Indonesia seperti itu. Dan juga untuk melindungi perawat, ya, melindungi masyarakat sebagai klien dari tindakan-tindakan yang tidak kompeten dilakukan oleh profesi perawat. Contohnya misalnya banyak sekali ya pasien perawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, ya sehingga nanti berpotensi untuk membuat klien juga tidak aman gitu. Sehingga dirumuskanlah SDKI. Nah, awalnya template draftnya memang seperti ini ya, yang dibuat. Ada di situ ada masalah keperawatan, ada definisi, ada penyebab gejala. Nanti disederhanakan lagi karena tadi perawat di Indonesia itu masih dengan berbagai tingkat pendidikan, ya sehingga harus di benar-benar bahasa yang mudah dipahami ya. Nah, itu dipisahkan antara data subjektif dan objektif. Kalau di Nanda nggak ada ya, jadi batasan karakteristik saja. Nah, kemudian dipisahkan lagi ada mayor dan minor. Mayor itu tanda yang sering ditemukan dengan diagnosa tersebut. Nah, seperti itu. Dengan minor data-data tambahan atau standar gejala tambahan yang muncul dengan diagnosa tersebut. Dan ini boleh tidak muncul untuk tanda minornya. Kemudian juga ada faktor risiko untuk diagnosa dengan risiko, ya. Kemudian kondisi klinis terkait ini juga membantu perawat dalam menegakkan diagnosa kondisi terkaitnya. Misalnya nih kalau pasien dengan kondisi akut miokard infark itu apa sih diagnosa yang muncul? Nah, apa benar nggak sih diagnosa nyeri akut itu bisa muncul pada pasien dengan AMI? Nah, itu akan muncul di sini. Nanti akan dijelaskan beberapa penyakit yang muncul untuk pasien dengan masalah diagnosa tersebut, misalnya begitu ya. Nah, untuk jenis diagnosanya sendiri terbagi menjadi 2 garis besar, ada negatif dan positif. Yang negatif itu ada aktual dan risiko, ya. Aktual itu berarti yang sudah terjadi, yang sudah muncul tanda gejala yang terjadi. Ya, kemudian risiko. Nah, itu yang belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Contohnya misalnya tadi dengan adanya AMI berisiko terjadi penurunan curah jantung, risiko penurunan curah jantung walaupun secara aktual belum ada tanda-tanda itu tapi berpotensi terjadi. Berarti perlu ditegakkan diagnosa risiko. Diagnosa risiko penurunan curah jantung gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak ditegakkan diagnosa itu bisa nanti memungkinkan terjadi masalah tersebut. Sehingga kita harus antisipasi jangan sampai ada komplikasi itu muncul. Kemudian ada lagi dengan diagnosa yang sifatnya positif, ya. Diagnosa positif itu apa? Yang ketika pasien nggak mengeluhkan apa-apa, ketika pasien menjelang pulang, ya. Di situ dituliskan promosi kesehatan, pasien siap untuk misalnya nih awalnya pasiennya ada gangguan makan ya, nafsu makannya turun. Nah, sekarang sudah nggak mual lagi, nafsu makan meningkat, ya. Awalnya mungkin pasien pakai NGT gitu ya, nggak mampu untuk mengunyah dan menelan. Nah, sekarang udah nggak pakai NGT lagi karena sudah mampu untuk menelan dan mengunyah. Nah, kemudian diagnosa positif itu bisa ditegakkan, diagnosa kesejahteraan gitu ya, atau diagnosa promkes, yaitu dia kesiapan untuk kesiapan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung ketika pasien sudah mau pulang, nggak ada keluhan apa-apa. Nah, diagnosa promkes bisa ditegakkan, kesiapan pasien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Seperti itu bisa ditegakkan. Proses diagnosa teman-teman adalah sebuah pengkajian, kemudian dilakukan analisa data yang membandingkan data yang normal dengan data yang tidak normal.
Kemudian di kelompok-kelompokkan, nah ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Di kelompok-kelompokkan, sudah diidentifikasi masalah, ini masalah yang aktual mana, yang risiko mana, yang berongkos mana. Barulah dirumuskan diagnosa keperawatannya. Nah, di diagnosa keperawatan ada tadi ya, ada aktual, ada risiko dan berongkos. Kalau aktual harus meliputi 3 bagian. Nah, ini kalau di SDKI ya, teman-teman, diagnosa keperawatan itu sangat banyak sekali, dinanda sampai 200-an lebih. Kalau di SDKI lebih sederhana lagi, 149 diagnosis. Itu mengacu dinanda juga, motifnya dinanda juga ya. Sedangkan intervensinya 531. Dengan standar luarannya ada 136 luaran. Nah, ini kalau di Nanda diagnosanya dibagi berdasarkan kategori dan subkategori. Kalau di Nanda berdasarkan domain dan kelas ya. Nah, kalau di SDKI itu meliputi kategorinya ada fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Itu untuk kategorinya. Sub-sub kategorinya yang warna biru ini, teman-teman. Fisiologis ada respirasi, sirkulasi, nutrisi cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, kemudian ada neurosensori, reproduksi dan seksual, seperti itu. Nah, dari masing-masing ini ada diagnosa lagi ya, tadi yang seperti tadi ya. Nah, diagnosanya lagi tadi respirasi, contohnya ada 6 diagnosa, sirkulasi 11 diagnosa, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi jangan lagi nanti ada nyeri akut berhubungan dengan AMI, ya nggak bisa seperti itu, karena beda diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan. Oke, kemudian untuk komponen tadi diagnosa keperawatan ya, terus misalnya diagnosa keperawatan, diagnosa yang aktual itu adalah ya di sini ada 3 bagian ya, ada masalah berhubungan dengan penyebab dan dibuktikan dengan tanda gejala. Jadi 3 bagian, masalah, penyebab, dan tanda gejala. Untuk urutan penyusunan kalimatnya, masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Nah, seperti itu. Kalau untuk diagnosa yang risiko, masalah ada 2 bagian. Jadi masalah dan faktor risiko. Masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Kalau diagnosa berongkos, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Jadi sama-sama 2 bagian tapi berbeda ya. Ini cukup masalah dengan faktor risiko. Sedangkan untuk promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Contoh untuk diagnosa yang aktual. Nah, seperti ini. Di Nanda, ini di SDKI ya. Di SDKI itu ada labelnya. Ini labelnya jalan nafas tidak efektif. Ini label masalahnya. Definisinya ada, dibaca lagi definisinya. Makanya sesuai dengan masalah ingin saya ambil. Penyebabnya macam-macam. Penyebabnya boleh lebih dari 1 kalau itu memang ada. Kemudian kondisi klinis terkait. Nah, ini membantu untuk tadi perawat benar nggak sih? Saya menegakkan diagnosa berikut ini. Ada cedera kepala, bisa risiko aspirasi, stroke, bisa risiko cedera aspirasi. Ada GBS ya, cedera medullospinalis itu juga risiko terjadi aspirasi dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diagnosa yang bisa ditegakkan pada risiko aspirasi tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bukan sebagai penyebab ya, bukan kemudian risiko aspirasi berhubungan dengan stroke, itu salah. Bukan seperti itu. Tapi ini sebagai kondisi terkait yang itu menandakan bahwa ini penyakitnya yang ada kaitannya dengan risiko aspirasi gitu. Kemudian untuk diagnosa risiko. Jadi sudah ya, diagnosa aktual tadi diagnosa risiko ya, diagnosa aktual malah kelihatan. Oke, diagnosa aktual ada label masalahnya, ada definisi, ada penyebab, kemudian tanda gejala. Ini tanda gejalanya. Nah, ini ada dibedakan mayor dan minor. Nah, dibedakan lagi antara mayor dan minor ada subjektif dan objektif. Tanda-tanda yang menyolok, yang paling sering muncul, ya. Nah, ada beberapa referensi mengatakan ada 80% sampai dengan 100% itu gejala mayor itu muncul. Dan gejala minor ini boleh satu atau tidak pun boleh ada gitu. Tapi yang jelas mayor ada. Ya, gitu. Itu yang aktual. Sedangkan yang promkes, promosi kesehatan ya, itu tadi ada kode, ada masalah, kemudian ada tanda gejala. Yang penyebabnya nggak ada. Kalau tadi tanda gejalanya nggak ada, yang risiko. Ya. Kalau yang di sini yang ada promkes, yang ada adalah tanda gejala, masalah dan tanda gejala. Ya, itu. Oke, berikutnya ini yang ada lama ya. Ini karena memang saya belum dapat yang referensi terbaru untuk Gordon. Kemudian dibagi diagnosa yang baru 238 diagnosa. Ya, ada 13 domain dan 47 kelas. Kemudian ini kalau di Nanda pengelompokannya begini ya, tadi yang ada
diagnosa keperawatan meliputi dari domainnya ada berapa domain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 domain ya. Kemudian nah ada beberapa kelas setelah domainnya ini. Nah tadi kita lihat di DSDKI, sedangkan kalau yang di Nanda dia masuk ke domain kenyamanan ya, ada physical comfort di sini ya. Di dalam physical comfort nanti ada nyeri seperti itu. Bagaimana proses menegakkan diagnosa yang ketika melakukan pengkajian, kemudian mendefinisikan dan mengelompokkan karakteristik data, kemudian membuat daftar diagnosa potensial yang muncul. Kira-kira diagnosa yang muncul itu apa saja, kemudian mengumpulkan data tambahan untuk diagnosa potensial, lalu ditegakkan diagnosa keperawatan. Setelah data diagnosa keperawatan diprioritaskan, setelah diprioritaskan disusun interdiagnosa ya, untuk keperawatan masih tetap sama ya, yang aktual, risiko, dan promos. Nah, ini Nanda yang terbaru ya. Nah, diagnosa keperawatan di situ yang terbaru tahun 2021 sampai dengan 2023 bahwa ini beberapa diagnosa yang baru, contohnya risiko untuk misalnya yang field promotion yang memang yang digunakan misalnya nih nutrisi ketidakefektifan bayi untuk menelan, respon menelan dan menghisap ya, tidak efektifannya respon bayi terhadap menelan dan menghisap. Nah, kemudian ini baru yang sebelumnya nggak ada. Kemudian ada faktor risiko terjadinya metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik itu tanda berupa ada kelebihan berat badan, kemudian ada peningkatan gula darah, ada peningkatan kadar kolesterol, itu tanda-tanda sindrom metabolik. Nah, kalau sudah mengarah ke arah sana bisa kita tegakkan diagnosa, oh ini berpotensi nih pasien mengalami sindrom metabolik. Nah, ini bisa ditekan. Ini juga baru, yang sebelumnya tidak ada. Dan beberapa yang lain ya, yang baru, contohnya apalagi? Misalnya penurunan aktivitas toleransi aktivitas. Nah, seperti itu. Komponen tadi diagnosa sudah ini sudah dibahas tadi ya. Ada komponen dari diagnosa juga sama untuk problem atau aktual, ada definisi, batasan karakteristik, dan faktor hubungan. Ya. Kadang pertanyaan sering muncul itu bagaimana? Nah, kadang pertanyaan sering yang di berapa batasan karakteristik yang harus untuk menegakkan diagnosa di Nanda gitu ya. Nah, contohnya nih cemas. Pertanyaan yang pasien melakukan cemas dengan kondisinya ya. Sehingga kadang kalau ketika sudah ada pasien mengatakan cemas, ya ini cukup akurat, dianggap untuk akurat menegakkan diagnosa ansietas. Nah, perlu makanya dibuktikan lagi dengan beberapa tanda, gejala gitu ya, apakah memang ini pasien mengalami cemas. Butuh pengkajian ulang dengan seberapa tingkat cemasnya, ya. Kemudian, nah ini untuk diagnosa lain mungkin memerlukan 3 atau 4 tanda gejala secara akurat ditegakkan. Memang kedepannya diperlukan riset-riset penelitian untuk membatasi berapa sih batasan karakteristik yang ada diagnosis gitu ya. Kemudian apakah diagnosa aktual itu lebih prioritas dibandingkan diagnosa risiko? Belum tentu ya, tergantung dengan kondisinya pasien. Contohnya kalau misalnya yang mengancam jiwa gitu ya, contohnya pasien di IC ada gangguan pembekuan darah ya selama kehamilan. Oh, diagnosanya ada nyeri akut, ada ansietas, ada risiko perdarahan gitu. Nah, mana yang harus diprioritaskan diagnosa ini? Ya, yang diagnosa ya kita bisa ditegakkan risiko perdarahan. Risiko perdarahan yang bisa muncul ya. Nah, karena di situ lebih membahayakan, lebih dibandingkan diagnosa aktual yang lain. Ya, nah gitu. Jadi ketika kita memprioritaskan diagnosa adalah yang urgent, mana yang harus penting dan urgent untuk diatasi dulu. Baru berikutnya sesuai dengan hierarki Maslow ya. Maslow sesuai dengan kebutuhan manusia, ada fisik, kemudian aman dan nyaman, kemudian dicintai mencintai, mana nih yang kebutuhan semacam fisiologis ya, berarti kita kembali lagi ke kedaruratan, mana yang lebih darurat, atau sesuai dengan ABCRW berarti yang dan sirkulasi ya. Nah ini harus bisa memprioritaskan mana yang harus ditegakkan. Kemudian kesimpulannya, nah ini ketika perawat nggak mampu mendiagnosis, maka tidak mampu menentukan tujuan. Ketika nggak mampu menentukan tujuan, ya nggak mampu menegakkan intervensi yang tepat. Dan tidak mampu menunjukkan sebagai tim tenaga kesehatan yang penting untuk dibutuhkan. Ini ada contoh kasus, teman-teman silahkan teman-teman bisa cermati ya, kira-kira data mana yang bermasalah ya.
mana yang bermasalah untuk bisa ditegakkan. Nah, habis itu nanti kita bisa diskusikan di pertemuan yang Zoom ya. Nanti silakan teman-teman cermati dulu untuk kasusnya. Dan nanti silakan cermati diagnosa apa kira-kira yang bisa muncul dari kasus ini. Begitu teman-teman, nanti di pertemuan Zoom akan kita diskusikan diagnosa apa yang muncul untuk kasus berikut ini. Begitu ya. Oke. Kita bisa saya cukupkan untuk penjelasan kasusnya. Untuk di pertemuan Zoom nanti akan kita bahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.